Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Wa la tukhayyib sa'ilan wa ghafa bi babika walau an tu'tiyahu tamratan famadunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin raddahu bilayyinin minal qawli wa jamilin minal wa'di wa idza a'taita miskinan syai'an fa adhara lahul basharu wal bashashatu Faida a'taita miskinan syai'an fa'adhar lahu al-bushra wal basyasata, ya. Wastash'ir fi nafsika anna lahu al-minnatu alayka ligubulihi minka irdan yasiran hassala laka bisababihi minas thawabi haddun walau badalatid dunya bihadafiriha fi mugabilihi lakunta rabihan. Wa qad warada anna al-luqmatal wahidata yasiru sawabuha indallah a'dama min jabali uhudin, ya, min jabali uhudin kama qala radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan taufik, rahmat, hidayah, inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dapat berkumpul di Masjid Al-Munir mengadakan pengajian subuh Jumat rutin seperti biasa. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan sabab kita menjadi hamba-hamba Allah, ya, yang mendapatkan ridha, rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, awak mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang disampaikan melalui tuntunan yang kita baca setiap Jumat, yaitu kitab Ar-Risalatul Mu'awanah karya daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, ya. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, di sini kembali kita akan memasuki tuntunan yang akan diberikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad tentang kemarin daripada keutamaan orang-orang yang bersedekah, ya, keutamaan daripada orang yang bersedekah. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah sunnah, bukan zakat. Kemarin di pertemuan yang lalu juga sudah diterangkan ada as-sadaqatul wajibah, sedekah yang wajib, nah, yaitu yang disebut dengan zakat, ya. Kemudian ada sedekah yang sunnah, yaitu yang disebut daripadanya sedekah sunnah tersebut ada hal yang paling disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa? Karena bisa menolak daripada murkanya Allah. Apalagi kemarin dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi atau tidak di hadapan orang lain. Begitu juga dengan mensedekahkan sesuatu barang atau benda yang paling dia senangi, dia cintai.
Nah, itu adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Tidaklah sampai kalian sebenar-benarnya mengerjakan kebaikan sampai kalian tadi menginfakkan sesuatu yang paling kalian senangi. Ya. Artinya menurut kita senang, tapi kita rela mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal sayang disayang-sayang tadi. Duit disayang-sayang. Barang disayang-sayang. Cuma karena ini untuk membantu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mengutamakan hal tersebut untuk dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya sesuatu yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak milik yang benar-benar akan dia miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun sedikit apa yang kita keluarkan di jalan Allah, walaupun sedikit. Sekedar duit 2.000 rupiah aja cuma kita keluarkan di jalan Allah. Entah itu menyumbang masjid, memberi fakir miskin, memberi anak yatim, atau membantu daripada orang yang membutuhkan, maka itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan harta itu yang kita keluarkan tadi sebenar-benarnya adalah harta yang kita miliki nanti di akhirat. Bahkan dikatakan sini Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya yang lain, di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, begitu juga yang disebutkan dalam kitab Al-Fuyudatur Rabbaniyah. Apa kata beliau? Man tasaddaqa faqad faqqa lahya sab'ina syaitana. Siapa orang yang bersedekah, maka sungguh dia telah membuka daripada celah daripada 70 syaitan. Artinya syaitan itu membelenggu kita dengan 70 belenggu. Nah, siapa yang bersedekah maka dia benar-benar telah membuka daripada belenggu 70 syaitan. Itu artinya dia menyalahi daripada sifat-sifat syaitan. Syaitan ya'muruhu bil bukhli. Syaitan itu menyuruh kita untuk bakhil. Yang menyuruh kita untuk bakhil, engken, medit, itu siapa? Syaitan. Jangan gin, jangan berinfak gini kam. Ada usaha gin. Memasukkan duit ke celengan itu. Yang peribahasa bila celengan itu lewat, jangan dicelengi aja. Artinya dibuat duitnya, jangan celengan lewat dicelengi. Nah, jadi itu yang menyuruh kita tadi, menahan kita untuk beramal tadi, untuk bersedekah, untuk bakhil, untuk engken, untuk disayang-sayang uang kita tadi, itu adalah syaitan. Padahal coba pian, buat duit pian tuh. Adanya habis bang duit pian. Maulah rasa nang takutan habis, takutan terpakai tadi, itu syaitan yang mengkhawatirkan dalam hati kita. Jangan gitu, kalau pindah terpakai kena duitnya, ada lagi nang ditukar pian, nang mengkhawatirkan pian menyuruh bakhil, itu adalah syaitan. 70 daripada syaitannya yang mengekang kita untuk bersedekah. Wa akhiru yukhawwiful wa akhar yukhawwiful hajat wa akhar ya'muluhu wa yuakhiru wa nahu dzalika ila 70 syaitan min hadzal qabil fa in tasaddaqa qad khalafa jami'a hadhihi dawa'i. Ada yang nyuruh bakhil, syaitannya. Ada yang nyuruh yang nakut-nakuti,
ada keperluan lagi, kedusahin bersedekah. Yang lain lagi syaitannya nyuruh kena gini, isuk-isuk kawa aja lagi. Nah itu syaitannya nyuruh juga tuh, ya. Dan semacamnya 70 syaitan itu menyuruh kepada, artinya mencegah kepada seseorang tadi itu, ya, untuk mencegah dia beramal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Siapa orang yang berinfak di jalan Allah, min syai'in, dari sesuatu, artinya sekecil apapun kita berinfak di jalan Allah, biar 500 perak ya berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah pasti akan mengganti. Nah, itu janji Allah dalam Al-Quran. Yang berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, pasti akan diganti Allah. Nah, sama kita minjam duit lawan orang, pasti dibayari. Ya? Kita berinfak di jalan Allah, Allah yang akan bayar kita. Allah akan yang mengganti kita. Wa huwa khairur raziqin, dan ketahuilah Allah adalah sepaling baik memberi rezeki. Makanya di antara kesunahannya, misalkan kita ada hajat, ada perkara yang penting atau sakit, maka lebih dahulu kita meminta kepada Allah untuk penyembuhan, untuk dilancarkan segala perkaranya adalah dengan sedekah. Ya. Jadi misalkan kita garing nih, bawa duit kemana, masjid atau kepada orang yang kada mampu atau kepada anak yatim, kita kasih, dan kita niat sedekah. Dulu kita bisa menemuilah ada orang hendak hendak perpisahan dua laki bini, hendak perpisahan dua laki bini. Bahasa orang Banjar napa berambangan kah? Berambangan artinya nang bini bulik ke rumah orang tuanya, nang laki di rumahnya. Ada bakal cocokan lagi, cuma nang laki ini masih kepingin, artinya masih sayang lawan bini tadi. Akhirnya dia berusaha kayak apa caranya supaya bininya tadi itu luluh, apa supaya mau pulang bininya tadi babulikan. Cuma salah jalan, mendatangi dukun-dukun. Apa aja dukun, ikam nungkar bawang habang 2 kilo, suruhnya lah. Mbah itu disuruhnya nungkar merica, jadinya 1 kilo. Siapakan kena fotonya juga, fotonya basuhlah 5 lembar, bawa ke sini. Jaduk pun masih ya juga ini. Mbah itu menapus minyaknya, kena minyak karuang apakah semacam itu, karuang bulik kah napa-napa, san mengiau bebulik jarinya 500.000 ika menapus. Wah, masya Allah, nukar bawang, nukar ini, nukar itu, macam-macam deh. Fotonya diandak, ceritanya supaya membulikakan babiniannya tadi. Tahun sebuting lagi ujar dukun, celana dalamnya bawa ke sini. Macam-macam tuh trik, percaya banget sudah datangi udah dukun. Kalinya duitnya habis sudah, dukunnya kabur, berjuta-juta sudah habisnya. Masya Allah. Orang bahari datang pada orang soleh. Lun ada masalah, lun bini ini itu disidin ikam. Hendaklah babulikan, hendaklah baik. Nungkar baras ikam 5 kilo, datangi anak yatim. Nah,
sedekah akan baras itu lawan anak yatim niatakan nang baik. Orang-orang dulu tuh, jadi kalau ada perkara penting, ada sesuatu yang mendesak, ada masalah, ada sakit, siapa yang ngajari? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarkan dengan sedekah. Ya. Karena apa? Sedekah itu apalagi yang kada diketahui kemarin disebut tutfi ghadabur rabb. Ya, apa namanya? Menutupi daripada marahnya Allah. Artinya marahnya Allah aja reda, apalagi cuma marahnya bini. Ya, cuma niatakan yang baik. Ya. Nah, ini sebenarnya rahasia sedekah tadi luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan agar kita ini jangan sampai menguasai apa yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala hanya untuk diri kita sendiri. Ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Mungkin masalah-masalah kita itu kada selesai. Kenapa? Karena kita kebanyakan menahan hak orang lain yang harusnya kita berikan. Kita punya uang tuh, nah harusnya punya orang lain, karena kita tahan, akhirnya masalah yang ada di dalam hidup kita nggak kesudahan. Ya. Jadi kita lihat itu, adakah tetanggaku, oh duitku berlebihan. Nah, itu emang direncanakan oleh syaitan, supaya kita itu menjadi orang yang bakhil, supaya kita itu menjadi orang yang ingkin, supaya menjadi orang yang kurang, terus takut uangnya tadi itu habis, maka syaitan memagarinya seseorang tadi agar tidak dia tadi itu menjadi orang yang bersedekah, orang yang ahli bersedekah, apalagi lawan sesuatu yang dia senangi. Bahkan disunahkan kemarin al-ithar. Ithar itu apa? Mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, akan dikatakan idza tasaddaqa ar-rajul bi shadaqatin taqulu bi lisanihi haliha thalath kalimat. Ujar para ulama, apabila seseorang itu bersedekah, maka seandainya sedekah duit yang tadi itu bisa berbicara, artinya bisa memberitahukan kepada pian dengan keutamaan sedekah yang pian keluarkan, maka yang akan keluar itu 3 ucapan. Yang pertama adalah qad kuntu qalilah fasirtu katsirah. Aku yang sedikit ini akan menjadi banyak. Itu pertama. Jadi sedekah itu yang kita keluarkan, seandainya dia diizinkan oleh Allah untuk dia berbicara, maka dia akan mengatakan kepada orang yang bersedekah tadi, aku yang sedikit ini akan menjadi banyak. Pertama itu qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Yang kedua dia akan mengatakan, aku ini bujur aja hilang. Artinya engkau keluarkan hilang dari kantongmu, tapi fasirtu baqiyah, aku akan menjadi baqiyah, tetap ada, artinya tetap menjadi milikmu selama-lamanya. Jadi seakan kita mengeluarkan duit itu hilang duit kita, tapi ketahuilah ujar sedekah tadi, duit yang ikam keluarkan ini kada hilang, tetap menjadi milik ikam. Beda kalau duit dikeluarkan kesan makan habis. Maka kalau kita sedekahkan, ujar duit yang disedekahkan tadi, bujur aja ikam keluarkan duitnya hilang, tapi aku tetap menjadi milikmu selama-lamanya. Dua, qad kunta tahfadzuni fasirtu ahfadzuka. Yang ketiga, ujar uang yang kita sedekahkan tadi, dia mengatakan, benar, engkau telah menjaga kepadaku, fasirtu ahfadzuka. Ujar duit, ikam menjaga lawan aku, akhirnya ikam keluarkan juga aku. Nah, ujar duit tadi, karena engkau keluarkan aku untuk di jalan sedekah, fasirtu ahfadzuka, sekarang aku yang akan menjaga kepadamu.
Ya, selamat artinya dapat berkah, dapat keselamatan karena berkat sedekah tadi. Nah, mudah-mudahan kita kawaknya kalau mengamalkan biar sedikit. Apa aja Habib Abdullah Al-Haddad kemarin? Jasidin wala tada anta tasaddaqa kulla yawmin bi syai'in wa in qalla. Biasakan diri kita ini bersedekah tiap hari walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Apa caranya supaya kita bersedekah? Walaupun sedikit. Nah, ajar Nabi apa? Wadawu mardakum bisadaqah. Obati daripada orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Obati ajar Nabi. Wadawu mardakum bisadaqah. Nah, kemudian kita berusaha untuk tiap hari bersedekah. Kalau kada bisa ya diaturlah seminggu berapa kali atau seminggu sekali, hari Jumat paling afdol. Ada rezeki keluarga siapkan Yang istri misalkan bantu suaminya sholat Jumat misalkan andaki artinya ingatakan suami kita menyumbang di masjid kinalah atau duitnya lu andakakan sudah tuh berapa 5.000 kah 2.000 kah 10.000 kah nah itu tabungan kita kesan di akhirat Nah kemudian di sini diantaranya lagi akan diterangkan tentang adab-adabnya sedekah. Wala tukhayyib sa'ilan. Nah, janganlah kalian tadi membikin tukhayyib itu jangan membikin kecewa. Jangan maulah orang kecewa. Sa'ilan orang yang meminta. Ada orang minta-minta misalkan lawan kita. Entah itu pengemis atau minta-minta karena pembangunan atau karena pribadi dirinya. Artinya ada orang yang meminta-minta lawan kita. Ada orang yang meminta-minta kepada kita. Wala tukhayyib sa'ilan. Jangan kita membuat dia kecewa. Waqafa bibabika yang dia tadi itu berada di depan pintumu, datang ke rumah kita meminta sesuatu lawan kita. Ada orang datang meminta sesuatu lawan kita. Walau antu'tiyahu tamrah famadunaha. Maka seandainya pun engkau antu'tiyahu tamrah, engkau berikan kepada dia satu biji kurma, famadunaha, dan sesuatu yang lainnya. Fa innahu hadiyatullah ilaika, karena ketahuilah sesungguhnya orang tersebut adalah hadiah dari Allah ilaika kepadamu. Ada orang yang datang lawan kita ke rumah kita meminta-minta, maka kayak apa? Jar Habib Abdullah Al-Haddad, jangan kecewakan. Jangan kecewakan orang yang datang ke rumah kita yang meminta-minta tadi. Walaupun sekedar kita bari'i inya kurma. Kenapa? Karena itu adalah hadiah sebenarnya yang Allah berikan kepada kita. Itu sebenarnya hadiah yang Allah berikan kepada kita. Fa illam tajid ma tu'tiyahu, dan jika ma tu'tihi, dan jika tidak ada sesuatu apa yang kita berikan kepada dia, fa ahsin raddahu bilayyin minal qawli wa jamilin minal wa'di.
maka hendaklah kalian memperbagusi daripada menolaknya. Bilayinin dengan kalimat lemah lembut, ya, dengan kalimat lemah lembut. Wajamilin minal wa'adi, dan indahnya daripada janji pian. Ya, artinya kalau misalkan ada orang yang datang kepada kita, mendatangi rumah kita, minta-minta lawan kita, maka kayak apa? Jangan bikin orang nang datang minta lawan kita tadi itu kecewa. Pertama, seandainya kita bisa memberikan, kita berikan. Ya? Atau misalkan dia cuma sekedar minta sesuatu, maka apa yang bisa kita berikan, kita berikan. Walaupun sekedar daripada korma. Orang tuh datang minta sesuatu lawan kita, kita kada kawa membari, paling kada ulahakan banyu kah, bari iwadai kah, bawai makan kah di rumah. Kalau kita bisa memenuhi hajatnya, berikan. Karena sesungguhnya itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah apa? Sebenarnya kita ini disuruh mencari. Hari-hari ini disuruh mencari orang nang kada mampu, orang nang minta lawan kita. Nah, kemudian orang itu datang ke rumah kita, berarti ini hadiah. Orang membawakan amal. Sehingga apa? Kawa kita beramal, kawa kita memberi kepada orang itu tadi. Ya. Di sini disebutkan sebenarnya itu orang yang datang minta kepada kita tadi itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, kalau tidak salah itu ada seorang imam, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah, Al-Imam Ali Zainal Abidin ibni Husain, anaknya Sayyidina Husain, cucu atau cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza atahu sa'il rahaba bihi wa qala marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Nah, bila ada orang tuh datang ke rumah Sidin minta-minta, disambut beliau apa? Rahaba bihi. Disambut dengan kalimat apa? Marhaban, selamat datang. Biman yahmilu zadi, dengan orang yang membawakan bekalku ilal akhirah, sampai ke akhirat. Jadi Imam Ali Zainal Abidin bila ada orang datang ke rumah Sidin minta-minta, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang di Sidin kepada orang yang akan membawakan bekalku sampai ke akhirat. Nah, berarti hadiah dari Allah. Duit ini harusnya bandak di kantong aja, belum tentu sampai ke akhirat. Bisa aja bandak di kantong, orang meninggal sampai ke akhirat. Cuma orang ini datang, dijulungi orang tadi. Nah, orang ini membawakan bekal kita sampai ke akhirat. Itu makanya hadiah dari Allah. Nah, seandainya kita pun ada kawa memberi, ada juga keperluan. Belum bisa lagi untuk memberi langsung. Ada orang minta, ada kawa langsung memberi. Maka fa'ahsin raddahu bilainin. Kalaupun kita kada mau memberi, kada ada yang diberi, maka perbaikilah dengan menolaknya. Minta maaflah. Artinya ulun belum bisa lagi ngasih
artinya dengan berbaik kata-kata. Wa jamilin minal wa'di, seandainya ingin menjanji pun dengan yang baik. Kini isuk pian babulik pulang sini bila ulun ada rezeki ulun julungi. Nah, artinya memperbaiki kata-kata. Menolak. Nah, ini jangan kurang minta. Oh ini datang terus bapak pinta. Sarik mulai jauh-jauh orang datang bapak pinta itu sarik jangan. Ya. Jadi di antara adabnya itu kalaupun kita menolak maka tolaklah dengan kalimat yang baik. Ya. Nah, dengan lemah lembut. Wa idza a'taita miskinan, jika engkau memberikan kepada orang miskin syai'an sesuatu, fa'adzir lakal bashar wal bashasha. Ya? Jika engkau memberikan kepada orang miskin, maka tampakkanlah bagimu itu, ya? Tampakkan bagi kamu tadi itu sesuatu, ya? Dengan senyum, ya? Nah, dengan memberikan senyum dan wajah yang berseri-seri, artinya basyasah itu wajah berseri. Kalaupun kita ngasih sama orang miskin, jangan seakan-akan kita memberi itu dengan keberatan. Kasih dengan senyuman, ya kasih dengan senyuman. Wastasir fi nafsika, rasakan di dalam dirimu tadi, annalahu minnah alaika ligobudihi minka irdan yasiran. Itu adalah sesuatu anugerah yang Allah berikan sehingga dia menerima pemberian daripadamu, sesuatu yang sedikit, as-salalaka, akan engkau dapatkan kepadanya bisababihi, dengan sebab engkau membantu tadi, minat tawabi, daripada pahala, haddun, bagian, lau badalatid dunya bihadza firiha, seandainya Allah berikan dunia dengan segala isinya, fi mugabilihi, untuk membalasnya, lakun tarabihan, maka engkau lebih beruntung. Ya. Kita kalau bersedekah 1.000 rupiah kepada orang miskin, senyum kita itu dibandingkan dengan dunia seisinya lebih baik. Itu lebih baik daripada dunia seisinya. Waqad warada, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, annal luqmah wahidah, sesungguhnya satu suapan, yasiru sawabuha indallah, akan jadi pahalanya di sisi Allah, a'zam, lebih besar, min jabal Uhud, daripada jabal Uhud, gunung Uhud tuh. Nah, pahalanya misalkan di Andak kanal sebenarnya itu kita menyuapi orang satu suapan aja, orang nang butuh miskin misalnya, sesuapan kita beri makan, apalagi sepiringan, sesuapan aja tuh, itu lebih baik daripada jabal Uhud, pahalanya lebih besar, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang nang bersedekah tadi, lebih besar pahalanya. Bahkan dikatakan di sini, berhati-hati bujur kita lah menolak orang nang minta di depan rumah kita, orang nang minta-minta tadi. Lianna dzalika rubbama ikhtibarun laka minallah. Kadangkala itu adalah cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka yakunu sa'il malakan ala surati Adam. Dikatakan mungkin ada di antara mereka itu malaikat yang diserupakan Allah menyerupai manusia untuk menguji kita. Apalagi dikatakan orang nang awal sa'il yas'aluka wal wahdar min dalik. Apalagi orang itu nang pertama kali datang ke wadah kita. Ada orang tuh nang minta-minta wadah kita, cuma orang tuh hanyar kita bisa melihat. Pertama kali hanya datang ke rumah kita, hati-hati kita, jangan kada memberi. Amun nang 2-3 kali itu rancak sudah datang, kada apa-apa ditolak. Cuma ditolak dengan kalimat yang baik tadi. Cuma kalau orang itu pertama kali datang ke wadah kita, minta-minta lawan kita, jangan ditolak, dikatakan ya.
li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran min Allah taala al yashkur am yakfur. Karena sesungguhnya kadang itu malaikat yang diserupakan oleh Allah sebagai manusia yang menguji kita, apakah kita ini termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur ne'amah. Ya. Jadi kalau orang tuh hanyar, kita bisa melihat tuh. Ya. Kalau kawa kita bari, kita bari. Kalau misalkan kawa kita kasih makan, kasih makan. Kalau kita pun tidak bisa, maka kita tolak pun dengan kalimat yang baik. Tadi ya. Wala yamna'uka minat tasadduq makhafatal faqr. Jangan sampai engkau mencegah sedekah karena takut fakir. Karena bersedekah, karena hilang duitku, karena aku miskin kalau kebanyakan bersedekah. Ya jangan. Fa in taraka sadaqah walladhi yajlibul faqr. Fa inna taraka sadaqah walladhi yajlibul faqr. Karena sesungguhnya orang yang meninggalkan sedekah itu yang menarik kefakiran. Orang tuh kadang mau sugih-sugih, kenapa? Kadang mau bersedekah. Menarik kepada kefakiran itu kepada orang yang kadang mau bersedekah. Wa amma tasadduq fa huwa yajlibul ghina wasa'ah. Karena sesungguhnya orang yang bersedekah itu dia menarik kepada kekayaan dan kepada keluasan rezeki. Ya. Bersedekah itu menarik daripada kekayaan. Yang kadang mau bersedekah itu menarik kepada kefakiran. Hatta innal ladzi tadabbara alaihi dunya law ukhida yatasaddaqu li'adil mudabbir minha muqbilan ilaihi wa amsaluhu ma'a. Ya. Nah, kalau ia mau mulai bersedekah, niscaya dunia akan datang kepadanya, dikatakan ya. Sebaliknya dengan mukbil ya, innalladzi yarghab fid dunya. Di situ apa tadi kalimatnya? Tadabbar ya. Yarghab, di situ ada kalimat tadabbar itu yarghab artinya senang. Nah, daripadanya dunia, orang yang senang lawan dunia, seandainya diambil, dia tasaddaq kemudian dia sedekahkan di adil mudabbir ya, kepada hal yang dia tadi itu inginkan ya, mukbilan daripada balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan datang. Bahasanya seandainya dia tadi menjadikan dunia itu untuk muqabalahnya. Nah, muqabalah. Aku bersedekah nih nah, kesan menarik dunia, maka ketahuilah dunia pun akan dia dapati dengan banyaknya dia bersedekah tadi. Nah, mudah-mudahan kita kawa mengamalkan. Mudah-mudahan kajian yang kita baca tiap Jumat ini kita bisa terus hadir di dalamnya, istiqamah. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk di masjid yang mulia ini, dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang telah meninggal dunia mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan, disehatkan badan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis, mudah-mudahan sakit kita diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada keluarga kita yang meninggal dunia, begitu juga dengan kaum muslimin wal muslimat, khususnya ada yang di Palestina dan seluruh dunia kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan mereka semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada yang punya hajat di antara kita dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan mudah-mudahan ada yang punya anak dijadikan anaknya saleh wa saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah wa kullu niyatin salihah jamilah syamilah li khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.